Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cing Jamaluddin. Saya dari kelompok 2 kelas 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rostika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Komaria dari kelompok 2 kelas 2D Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauki Soponsori. Saya dari kelompok 2. Nama saya Farah Sabrina Siti Syahira dari kelompok 2. Saya Deria Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menunjukkan intensitas, arah, serta ketekunan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya menggerakkan. Menurut Weiner, motivasi dapat didefinisikan sebagai kondisi membangkitkan kita untuk bertindak dan mendorong kita untuk mencapai tujuan. Ada pula menurut Uno, motivasi diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang mempunyai hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, serta penghargaan dan penghormatan. Sedangkan menurut Imron, motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang artinya dorongan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan. Baik, dari beberapa pendapat menurut beberapa ahli tersebut, kita dapat rangkum bahwasannya motivasi adalah suatu alasan untuk mendorong kita guna menyelesaikan, melakukan, dan menghentikan sebuah aktivitas guna mencapai tujuan berdasarkan motivasi yang kita inginkan. Karena pada dasarnya, motivasi diarahkan kepada tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu. Teori motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persentase dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Untuk yang pertama yaitu teori motivasi hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow 1943 sampai 1970 mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama atau fisiologis dan kedua atau keamanan kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer. Sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, dan intensitas kebutuhan manusia itu berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual, dan bahkan juga spiritual.
Untuk yang kedua, yaitu teori X dan Y menurut Douglas McGregor. Mengemukakan dua teori yang kontras, yaitu teori X dan teori yang pada dasarnya merupakan teori hierarki. Ini dibuat di buku Douglas McGregor yang berjudul The Movement Side Emprise di tahun 1960, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 pengadaian yang dipegang manajer. A. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. B. Karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. C. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. D. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia, ada 4 teori Y. Pertama, atau A, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan penguasaan diri jika mereka komit pada sasaran. C. Rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. D. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Teori Hedgebeck atau teori dua faktor. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Hedgebeck, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Teori ERG merupakan teori yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Beliau telah merevisi atau mengerjakan ulang hierarki kebutuhan Maslow dengan menggunakan riset empiris. Hierarki kebutuhan revisinya disebut teori ERG. Nah, ERG sendiri merupakan singkatan dari 3 kelompok kebutuhan inti yang digunakan oleh Alderfer. Yang pertama, E, existence, yang artinya eksistensi, di mana kelompok eksistensi memperdulikan pemberian persyaratan eksistensi material dasar kita, mencakup butir-butir yang oleh Maslow dianggap sebagai kebutuhan fisiologis dan keamanan. Yang kedua yaitu R, relatedness, yang artinya hubungan. Kebutuhan kelompok hubungan hasrat yang kita miliki untuk memelihara hubungan antar pribadi yang penting. Hasrat sosial dan status menuntut interaksi dengan orang-orang lain agar dipuaskan, dan hasrat ini segaris dengan kebutuhan sosial Maslow dan komponen eksternal dari klasifikasi penghargaan Maslow. Yang ketiga, G, growth, yang artinya pertumbuhan. Kelompok kebutuhan pertumbuhan suatu hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi, mencakup komponen intrinsik dari kategori penghargaan Maslow dan karakteristik-karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. Ringkasnya, teori ERG berargumen seperti Maslow, bahwa kebutuhan tingkat lebih rendah yang terpuaskan menghantar ke hasrat untuk memenuhi kebutuhan tingkat lebih tinggi. Tetapi, kebutuhan ganda dapat beroperasi sebagai motivator sekaligus dan halangan dalam mencoba memuaskan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Juga dapat menghasilkan regresi ke suatu kebutuhan tingkat lebih rendah. Contoh dari teori ini yaitu
keinginan seorang siswa untuk mendapatkan eksistensi dengan potensi yang dimilikinya, yaitu teori kebutuhan McLean. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, di mana dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses. Mereka mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi, yaitu hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Contoh dari teori ini yaitu prestasi di kelas 2D manajemen berbeda setiap orangnya. Ada yang berprestasi di bidang akademik dan ada juga yang berprestasi di bidang non-akademik. Teori evaluasi kognitif. Teori ini berargumen bahwa bila ganjaran-ganjaran ekstrinsik digunakan oleh organisasi sebagai hadiah untuk kinerja yang unggul, ganjaran intrinsik yang diturunkan dari individu yang melakukan apa yang mereka sukai akan dikurangi. Dengan kata lain, bila ganjaran ekstrinsik diberikan kepada seseorang untuk menjalankan suatu tugas yang menarik, pengganjaran itu menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas sendiri merosot. Contoh dari teori ini yaitu banyaknya penghargaan dari luar mengurangi ketidakpercayaan seseorang. Karakteristik pekerjaan itu sebuah pendekatan dalam merancang pekerjaan yang menunjukkan bagaimana pekerjaan dideskripsikan ke dalam 5 inti. Ada keanekaragaman keterampilan, skill variety, ada arti tugas, dimensi tugas, identitas tugas, otonomi, feedback atau umpan balik. Yang pertama ada dari keanekaragaman keterampilan, jadi tingkat sampai di mana berbagai tugas yang mengharuskannya dilakukan, berbagai tugas yang mengharuskan dilakukan menggunakan keterampilan kemampuan yang berbeda. Yang kedua ada arti tugas, di mana pekerjaan akan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan yang beda. Yang ketiga ada arti tugas identitas tugas, di mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dalam suatu seluruh proses bagian pekerjaan yang identifikasi. Yang keempat ada otonomi, di mana suatu pekerjaan memberikan kemerdekaan serta keluasan kepada karyawannya. Yang kelima ada feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik itu aktivitas kerja membuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan efektif langsung mengenai keefektifan lainnya. Contohnya karyawan yang tidak mampu bekerja sesuai target, karyawan yang kurang sikap inisiatif, karyawan yang kurang partisipasi, adanya sikap kasar dan semena-mena pada teman seprofesinya. Teori penetapan tujuan itu mempunyai 5 prinsip. Teori penetapan tujuan itu mempunyai 5 prinsip. Jadi bagaimana kita menentukan tujuan itu harus jelas, sesuai apa yang kita tuju. Jadi 5 prinsip penetapan tujuan itu yang pertama ada kejelasan. Tujuan harus terukur, tidak ambigu dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas. Yang kedua ada menantang. Dari teori karakteristik penetapan tujuan ada tantangan. Dari tingkat tantangan, orang sering termotivasi oleh prestasi dan mereka akan menilai tujuan berdasarkan pentingnya sebuah pencapaian yang telah diantisipasi. Jadi harus mempunyai motivasi yang tinggi. Pasti di dalam sebuah kesulitan itu pasti ada kemudahan selagi kita masih berusaha. Jadi prestasi itu adalah sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa mendapatkan prestasi. Jadi kita terus termotivasi oleh orang lain atau di lingkungan kita sekitar. Yang ketiga ada komitmen.
Tujuan harus dipahami agar lebih efektif. Karyawan lebih cenderung memiliki tujuan jika mereka merasa bagian dari penciptaan tujuan. Gagasan manajemen partisipasi terletak pada ide melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan dan membuat keputusan. Yang keempat ada umpan balik, feedback, memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi harapan, menyesuaikan kesulitan sasaran dan mendapat pengakuan yang sangat penting untuk memberikan kesempatan atau target. Jadi kita harus mempunyai kesempatan atau harapan menyesuaikan kepada karyawan untuk bisa mampu sesuai target yang mereka capai. Yang kelima ada kompleksitas tugas. Untuk tujuan tugas yang sangat kompleks, manajer juga perlu berhati-hati untuk memastikan pekerjaan menjadi terlalu berlebihan. Jadi harus memberikan perhatian yang hati-hati, memberikan tugas kepada karyawan. Ini berfokus pada apa yang terjadi seorang individu ketika ia bertindak, namun setiap kali tindakan tersebut itu diberikan terhadap subjek secara langsung dan selalu menerima penguatan. Metode ini praktis untuk digunakan. Ada interval tersebut fixed atau variabel, penguatan tetap mengikuti respon pertama setelah durasi yang ditetapkan, variabel waktu harus yang dilalui setelah durasi yang ditetapkan, variabel yang dilalui sebelum respon, menghasilkan penguatan tidak teratur tetapi bervariasi di sekitar nilai rata-rata. Yang kedua ada rasio atau tetap atau variabel, penguatan tetap sejumlah tanggapan harus terjadi sebelum ada penguatannya. Yang keempat ada penguatan positif, berarti ada pemberian tanggapan positif ketika seorang individu menunjukkan perilaku positif yang dibutuhkan, misalnya memuji karyawan untuk datang lebih awal, tidak telat. Ini akan meningkatkan perilaku penguatan positif. Jadi kita harus memuji karyawan yang positif, misalkan harus datang lebih awal. Jadi untuk menunjukkan motivasi kepada karyawan supaya mereka datang lebih awal ke kantor. Selanjutnya ada penguatan negatif, menghargai karyawan dengan menghapus konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menghargai karyawan dengan kesalahan mereka sendiri. Contohnya telat datang. Jadi kita harus menghargai karyawan tersebut supaya tidak datang telat. Jadi harus kasih konsekuensi terhadap karyawan tersebut supaya datang lebih awal atau lebih cepat. Yang selanjutnya ada kepunahan. Menurut kemungkinan, jadi perilaku yang tidak diinginkan itu adalah kepunahan. Jadi kepunahan itu konsekuensi yang tidak diinginkan, harus memberi saran kepada karyawan supaya datang lebih awal, tidak telat. Jadi seorang atasan harus memberikan motivasi kepada karyawan, memberikan konsekuensinya juga. Yang terakhir ada implikasi teori, mirip dengan teori keseimbangan. Jadi yang membangun kesadaran yang lebih luas terhadap dimensi penilaian atau masing-masing individu sebagai manifestasi keadilan. Jadi teori ini juga memandang bahwa penghargaan terhadap karyawan itu lebih penting ya. Jadi harus dipukul rata bahwa menghargai semua karyawan itu secara rata-rata. Jadi implikasi teori sesuai dengan keseimbangan. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan dengan karyawan. Jadi kita harus mempunyai penghargaan sesuai dengan karyawan, harus motivasi, harus mempunyai saran kepada karyawan, harus lebih baik lagi bekerja gitu. Harus mempunyai harus dipukul rata-rata bahwa harus menghargai sebuah karyawan itu supaya tidak ada sirik akal di antara pekerjaan.
Teori persamaan motivasi adalah fungsi dari keadilan dalam pertukaran sosial. Di tempat kerja, perasaan tidak adil muncul karena evaluasi seseorang mengenai apakah dia menerima penghargaan mencukupi sebagai kompensasi atas kontribusi masuknya. Orang-orang menggunakan evaluasi ini dalam membandingkan keadaan yang dirasakan dari pertukaran kerja mereka dengan keadilan yang dirasakan dari pihak yang relevan. Ketidakadilan negatif seperti orang lain mendapatkan hasil yang lebih besar dari orang yang mendapatkan hasil lebih besar untuk masukan yang sama. Sedangkan ketidakadilan positif yaitu orang lain menerima hasil lebih kecil untuk masukan yang sama. Teori ekspektasi atau juga disebut juga teori harapan dikemukakan oleh Victor Pirum yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan itu. Berapa besar ia yakin perusahaan akan memberikan pemuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya itu. Bila keyakinan yang diharapkan cukup besar untuk memperoleh kepuasannya, maka ia akan bekerja keras pula dan sebaliknya. Pirum menyatakan bahwa teori harapan didasarkan kepada yang pertama ekspektasi atau harapan, yaitu suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku. Harapan nol menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan sesuatu hasil akan muncul sesudah perilaku atau tindakan tertentu dilakukan. Yang kedua, valence atau nilai adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu atau daya nilai motivasi bagi setiap individu yang bersangkutan. Suatu hasil mempunyai valensi positif apabila disiplin dan lebih disegani, tetapi sebaliknya mempunyai valensi negatif jika tidak disiplin dan tidak disegani. Yang ketiga, pertautan atau instrumentality adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Victor Pirum mengemukakan bahwa pertautan dapat mempunyai nilai yang berkisar 0 dan -1. Yang selanjutnya adalah motivation atau motivasi adalah menilai besarnya dan arahnya semua kekuatan yang mempengaruhi perilaku individu. Tindakan besar didorong oleh kekuatan yang paling besar. Adalah tindakan yang paling mungkin dilakukan. Dan yang terakhir ada yang namanya kemampuan atau ability, adalah menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan pekerjaan. Kemampuan ini berhubungan erat dengan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir adalah teori kemampuan dan teori dan kesempatan. Menurut Robbins, kemampuan atau ability adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Ivan Savage tahun 2006, dia mengemukakan bahwa kemampuan adalah bakat seseorang untuk melakukan tugas fisik atau mental.
Jadi kemampuan adalah menunjukkan kemampuan orang untuk melaksanakan pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau juga tidak. Kemampuan berhubungan erat dengan fisik dan juga mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin melaksanakannya. Pendelegasian wewenang pada dasarnya terdapat dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenang. Kata pendelegasian di sini dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang ataupun tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan kata wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, ataupun memerintah kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi dua kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari pendelegasian wewenang ataupun delegation of authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang ini biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang ataupun kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya ataupun kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Adapun pengertian pendelegasian wewenang menurut para ahli adalah: 1. Menurut Hasibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan suatu pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau pemberi wewenang kepada delegate atau penerima wewenang untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang kedua, menurut Stoner. Menurut Stoner, jadi pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal atau tanggung jawab kepada bawahan untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Yang ketiga, menurut Ralph C. Davis, pendelegasian wewenang hanyalah tahapan suatu proses penyerahan wewenang yang berfungsi untuk melimpahkan suatu kedudukan yang dilakukan untuk pertanggungjawaban. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan wewenang formal. Ada dua pandangan wewenang formal atau resmi. Yang ke satu, pandangan klasik atau classic view. Jadi dalam pandangan klasik ini, wewenang datang dari tingkat paling atas dan secara bertahap turun ke tingkat paling bawah. Yang kedua adalah pandangan penerimaan atau acceptance view. Jadi sudut pandang ini adalah penerima perintah, bukannya pemberi perintah. Dalam pandangan ini bahwa pengamatan penerima perintah, tidak semua perintah akan dilakukan. Jadi penerima perintah akan melakukan pengamatan bahwa perintah ini akan dilakukan ataupun tidak. Menurut Chester E. Bernard, seseorang akan memenuhi perintah apabila memenuhi 4 kondisi sebagai berikut. Yang ke satu, seseorang tersebut dapat memahami komunikasi. Yang kedua, perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, jadi perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, secara mental ataupun fisik seseorang tersebut mampu untuk memenuhi perintah tersebut. Wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Yang pertama, wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, yaitu di mana atasan memberikan wewenang kepada bawahan dan wujud dari wewenang itu merupakan perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan melalui tingkatan organisasi.
Yang kedua adalah wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, ataupun sosialisasi kepada personilia ini. Kualifikasi yang dimiliki dari wewenang staf di sini untuk para satuan-satuan staf adalah menganalisis sesuatu dengan menggunakan 3 metode, yaitu 1. Metode kuesioner, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode wawancara, ataupun bisa menggabungkan ketiganya. Yang terakhir merupakan wewenang fungsional. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara temporer ataupun permanen. Biasanya, wewenang fungsional ini adalah hasil dari kebijakan-kebijakan yang tidak tertulis dari suatu perusahaan. Akan menjelaskan tentang pola pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang dari manajer atau para pemegang wewenang kepada bawahannya. Penggunaan pendelegasian wewenang dalam suatu organisasi merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Pola pendelegasian wewenang sangat penting dalam organisasi. Pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi tersebut. Karena jika atasan memiliki banyak pekerjaan, tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendelegasian wewenang dari para manajer kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara formal kepada orang lain untuk melakukan tugas tertentu. Dengan adanya pola pendelegasian wewenang, kita dapat dengan mudah membedakan manajer sukses dan manajer tidak sukses. Setiap individu yang telah diberikan tugas atau wewenang, maka akan diminta pertanggungjawabannya oleh para pemegang wewenang atau manajer. Ada mengapa delegasi perlu dilakukan. Pendelegasian wewenang merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan, karena yang pertama, manajemen baru dikatakan ada jika adanya pembagian wewenang dan pembagian kerja. Yang kedua, adanya keterbatasan fisik, adanya keterbatasan waktu, keterbatasan perhatian, dan keterbatasan pengetahuan dari seorang manajer. Yang ketiga, supaya sebagian tugas dikerjakan oleh para manajer dan sebagian dikerjakan oleh para bawahannya. Yang keempat, pendelegasian wewenang merupakan kunci dinamika dari organisasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang dapat menciptakan ikatan hubungan formal dan kerjasama antara atasan dengan bawahan. Yang keenam, menciptakan terjadinya proses manajemen. Yang ketujuh, memperluas ruang gerak dan waktu seorang manajer. Yang kedelapan, membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. Yang kesembilan, tanpa pendelegasian tidak akan ada pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. Adapun manfaat dan hambatan dari pendelegasian wewenang. Delegasi wewenang dilakukan karena kita harus beradaptasi untuk menghadapi watak dan tingkah laku seseorang yang tentunya berbeda-beda. Hal itu diperlukan agar kita dapat menjalin kerjasama dalam menjalankan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Terkadang seseorang salah mengartikan wewenang dan jabatan dalam organisasi sehingga dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan masalah antar individu dan antara organisasi. Delegasi diperlukan agar yang pertama, manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang lain. Yang kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Yang keempat, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Adapun hambatannya, mengenal hambatan dalam proses delegasi merupakan faktor kritis bagi manajemen yang efektif. Namun, masih banyak pimpinan mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya
bawahannya dengan lemah. Adapun penyebab terhambatnya manajer dalam melakukan pendelegasian antara lain yang pertama, manajer merasa memiliki nilai lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan salah atau gagal dalam melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut jika bawahan akan melaksanakan tugasnya secara efektif sehingga posisinya akan terancam oleh bawahan tersebut. Yang keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Hambatan-hambatan dalam proses pendelegasian wewenang tidak semuanya berasal dari seorang manajer. Para bawahan mungkin menolak adanya pendelegasian wewenang. Hal ini dapat disebabkan karena delegasi dapat diartikan bahwa bawahan mendapatkan suplemen tanggung jawab dan tugas. Terkadang bawahan lebih memilih menemui manajer untuk memecahkan suatu permasalahan atau dilema dalam membuat keputusan. Yang kedua, akan selalu ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan tugas bagian dengan salah. Yang ketiga, tidak sedikit bawahan yang kurang memiliki kepercayaan diri atau mereka tidak percaya diri dan merasa tertekan jika dirinya dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Agar dalam proses pendelegasian wewenang dapat berjalan dengan efektif, yang diperlukan untuk mengatasi atau mengurangi hambatan-hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, manajer dapat melihat kemampuan bawahannya terlebih dulu untuk menentukan tugas-tugas yang dapat didelegasikan kepada bawahan tersebut, tentunya yang telah dipilih oleh manajer. Dengan begitu, bawahan akan diberi motivasi untuk menggunakan kemampuannya dan merasa bahwa manajer mereka memberikan dukungan serta akan meningkatkan semangat bawahannya dalam menerima tugas dan tanggung jawab. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang yang memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Untuk itu, manajer harus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas delegasi wewenang sehingga bawahan mau menerima wewenang yang didelegasikannya. James Turner dan kawan-kawan pun berpendapat ada 3 persyarat proses pendelegasian yang dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, ketersediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sarana organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Persyaratan tersebut sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif. Kalau diuraikan, ada 3 persyaratan berikut. Yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Yang kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan. Yang ketiga, dukungan sumber daya. Lalu yang keempat, tugas didelegasikan. Yang kelima, perlu campur tangan. Yang keenam, melakukan umpan balik. Prinsip-prinsip pendelegasian. Prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah ada 3. Yang pertama, prinsip skalar. Yang kedua, prinsip kesatuan pemerintah. Dan yang ketiga, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Saya akan menjelaskan dulu prinsip skalar. Prinsip skalar yaitu menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah.
garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan, lalu siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya, dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Dalam proses penyusunan garis otoritas diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas diperlukan dibagi habis. Hal ini digunakan untuk menghindari yang pertama, gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada petanggung jawabnya. Yang kedua, overlaps, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Yang ketiga, splits, yaitu tanggung jawab atas tugas sama diberikan lebih dari satu organisasi. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan pemerintah, menyatakan setiap organisasi harus melapor pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seorang untuk melakukan kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan pemerintah siapa yang harus diikuti. Bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan juga akan membuat bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alasan banyaknya tugas dari atasan lain. Yang ketiga, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip ini menyatakan bahwa yang pertama dapat menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua, masing-masing orang dalam organisasi dapat melakukan tugas yang dibebankan kepadanya secara efektif. Yang ketiga, akuntabilitas, penerimaan, bertanggung jawab, dan wewenang. Ada 4 kegiatan yang terjadi ketika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasian menetapkan memberikan tujuan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerima delegasi yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Lalu yang terakhir, pendelegasian menerima penanggung jawab bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Lalu manfaat pendelegasian wewenang yaitu yang pertama, manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan meningkatkan tanggung jawab dari tingkat manajer yang lebih tinggi. Yang kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pelimpah yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Lalu yang terakhir, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian, dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan tutur atau kata. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.